hal yang mesti kita wajib berlaku benar dan jujur dalam hal itu. Yang pertama, la budda alaina an nakuna shadiqina fi aqidatina ay fi imanina. Wajib kepada kita berlaku benar dan jujur dalam urusan akidah kita, dalam urusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai sebuah keimanan itu jauh lebih mahal daripada materi yang selama ini kita miliki. Nilai keimanan itu jauh lebih tinggi daripada pangkat dan jabatan yang selama ini kita miliki. Dan nilai sebuah keimanan itu akan jadi pertaruhan besar saat nanti kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Miskin boleh miskin, akidah jangan sampai diperjualbelikan, saudara-saudara. Hina boleh hina, iman jangan sampai terlepas dari hati ini, karena itu jauh lebih besar daripada segala-galanya yang selama ini kita miliki. Allahu Akbar walillahil hamd. Enggak jadi persoalan tidak populer di dunia ini, tapi alangkah bahagianya saat dimana Allah mengenalkan kita, Allah mengenal kita, dan kita populer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan cahaya hati acara yang indah ini mempersatukan kita dalam iman. Amin. Mempersatukan kita dalam akidah yang kokoh, akil balik, dewasa, bahkan sampai nanti Allah wafatkan kita wafat dalam kondisi iman yang terjaga, akidah yang terpelihara. Amin ya Allah ya mujib masailin. Yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, la budda alaina an nakuna shadiqina fi dinina. Wajib kepada kita berlaku benar dan jujur dalam urusan agama kita. Mohon maaf ikhwatal iman rahimakumullah, rentan rasanya. Saya sering sampaikan, Bang, mungkin Islam di Indonesia ini bukan agama tertua. Jauh sebelumnya sudah ada saudara-saudara kita Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak kadang praktek agama kita terkontaminasi dengan budaya Hinduisme, Buddhaisme. Ngaku Islam tapi masih sering bermain dengan dukun. Ngaku Islam tapi sering mempraktekkan khurafat, bid'ah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenarannya, saudara-saudaraku. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, kita jaga, kita pelihara. Maka solusi yang terindah ya saat tarbiyah begini, ya. Kita saling belajar, saling menasihati, saling mengingatkan, mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang sesungguhnya, saat dimana kita berjibaku untuk menjadi pengabdi-pengabdi Allah yang setia, dengan terus meluruskan iman kita, akidah kita, agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la budda alaina an nakuna shadiqina fi syariatina. Wajib kepada kita berlaku benar dan jujur dalam urusan syariat kita. Kalau sudah bicara syariat, tidak ada sebuah kata penawaran. Mohon maaf, kita akan berkiblat kepada Al-Quran dan hadis, qiyas, ijma' para ulama salafus soleh. Itu yang bisa kita jadikan pegangan, saudara-saudaraku. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika mohon maaf kita mempertahankan syariat ini, saudara-saudaraku, tidak sedikit juga orang yang akan merusak tatanan akidah dan syariat kita. Subhanallah, dengan memberikan paham-paham yang keliru. Paham awalnya, tapi begitu jadi politisi, ketika menjadi pejabat sudah berubah, sudah mengucapkan selamat pada agama lain, mencampur akidah. Itu ini yang terjadi di negeri kita. Jangan gadaikan akidah. Hampir bumi ini meledak, gunung meletus, langit runtuh karena kau mengatakan Tuhan punya anak. Allahu Akbar. Lebih kita toleran mana, kepada Allah atau pada manusia? Jangan karena dunia sebentar ini kita khianat kepada Allah. Na'udzubillah. Teruskan Ustaz. Dan terakhir, ikhwatal iman rahimakumullah, la budda alaina an nakuna shadiqina fi akhlaqina. Subhanallah, ini stressing terakhir. Maka ketika kita sudah memperkuat akidah kita, iman kita, memperhebat agama kita, berpegang pada Quran, Sunnah dan Rasulullah, ijma' para ulama, qiyas dan lain sebagainya, maka inilah aktingnya akhlak kita. Dan rasanya kalau sudah bicara tentang akhlak, kita semuanya kebentur nih ya, kena semuanya. Sudah betulkah akhlak kita kepada Allah dan Rasulnya?
akhlak kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada kakak kita, adik kita, guru-guru kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan mohon maaf melakukan musahabah yang baik, musahabah yang baik. Masya Allah, tabarakallah, ada orang subhanallah luar biasa, terkesan ibadahnya mantap hebat tapi galak sama istrinya, atau ada juga mungkin yang digalakin sama istrinya. Ya Allah ya Rabb jaga. Berarti itu ustadz yang gagal. Ini persoalan buat kita saudara-saudaraku. Ya Allah ya Rabb, rasa-rasanya miris hati ini. Makanya kita mesti terus tarbiyah, terus belajar. Ini yang terus diproklamirkan oleh baginda Rasul dengan kata-katanya innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Ada sebuah bahasa penekan dengan kata-kata innama. Kalau kata ulama alin hukum kemana khususnya, mana ketentuan yang hebat, wa adawatul qasri illa innama akun wa takdimun kama taqaddama. Sungguh baginda Nabi diutus ke dunia ini bukan untuk apa-apa, menyempurnakan akhlak kita, memperbaiki akhlak kita. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau luar biasa tampil ke tengah peradaban dunia, memberikan akhlak yang fenomenal kepada Allah, kepada istri, kepada para sahabat, meneteskan air mata rasanya saudara-saudaraku. Saat dimana kita tidak punya kemampuan seperti akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan materi yang singkat ini jadi bahan muhasabah untuk kita semuanya, sehingga bubar dari majelis ini bagaimana cara kita terus bertanya pada diri sendiri untuk memperbaiki akhlak kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Subhanallah, terlalu cepat ya ikhwah. Tapi kita harus cepat mengambil sikap untuk segera memperbaiki diri. Tanda orang yang beriman kepada Allah adalah begitu mendengar kebaikan, dia cepat sekali mengambilnya, mengamalkannya, melaksanakannya. In uridu ilal islah mastata'tu. Sulit kita untuk menjadi hamba Allah yang jujur. Kita akan lebih nyaman, mungkin bahasanya tidak muhasabah, tidak introspeksi, tidak koreksi, tepatnya interogasi diri kita masing-masing. Lebih hebat ya, karena iman, takwa, jujur. Antum punya bahasa yang bagus tadi, benar, jujur, terpercaya. Kalau iman itu kuat, benar-benar dia percaya kepada Allah, percaya pada hari pembalasan, pasti dia sangat bertakwa pada Allah. Sangat senang ibadah, sholat malam, tadabbur Quran, istighfar berjamaah di masjid, sholat duha, sedekah, jaga wudhu. Ini ibadah. Jangan pernah meremehkan ibadah. Wah, itu kan ritual. Justru karena keimanan itulah ia beribadah. Karena itu yang dipanggil yang beriman untuk beribadah. Yang senang ke masjid orang beriman. At-Taubah ayat 18. Hanya orang beriman yang memakmurkan masjid. Yang berwudu memang orang beriman. La yuhabidul wudu ilal mu'minun. Allah panggil, hai orang-orang beriman, berwudulah, cucilah mukamu. Dan Rasul menegaskan hanya orang yang benar imannya yang menjaga wudu. Nah, buah dari ibadah inilah lahir akhlak yang mulia. Dan di antara akhlak yang mulia adalah takutnya kepada Allah. Lahir sifat as-siddiq, jujur. Jujur itu buah dari rasa takut yang hebat kepada Allah. In asaitu rabbi ini akhafu adaba yaumin azim. Karena rasa takutnya sangat hebat kepada Allah, rasa takutnya kepada hari akhirat sangat hebat ketimbang keinginan nafsunya. Sebab kalau orang berdusta pasti nafsunya kuat, pasti dunianya kenceng. Ngapain dia dusta kalau nggak punya nafsu terhadap dunia ini? Kalau ia jujur, ia ingin selamat, dia, aku ingin dusta tapi aku takut di akhirat. Nggak jadi dia berdusta. Bahkan yang kita takutkan, Bang, mohon maaf, munafik berbingkai sidik. Kita padahal orang-orang munafik, tapi betapa hebat kita menunjukkan bahwa kita ada orang-orang yang benar. Padahal yang sering abang berikan tarbiyah kepada kita, Allah ingatkan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap diri kalian semuanya paling hebat, paling alim, paling pintar, paling pandai, paling kaya, paling terhormat, paling berpangkat, paling berjabatan, sementara Allah lebih kenal siapa kita yang sesungguhnya.
kemunafikan kita, kebohongan kita, maksiat kita, dosa kita. Allahu Akbar walillah. Itulah Ustadz, itu yang membuat tadi yang abang sibuk, interogasi diri. Orang tuh makin beriman makin melihat dirinya. Lemah iman dia akan melihat orang lain. Iman inner di dalamnya. In uridu ilal islam mustatal. Rasanya tidak ada dosa yang paling banyak dalam hidup kita selain dusta. Dari organ tubuh ini yang paling banyak berdosa mulut. Karena itu kalau tidak bisa bicara baik, benar, diam. Sederhana. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat, hendaklah berkata benar, sopan, santun, jujur, mulia. Kalau tidak, diam. Diam itu emas, tapi bicara jujur, benar, itu berlian. Indahnya emas dengan mata berliannya. Itulah karakter mukmin. Sayang, terbatas waktu, Ustadz. Baik, terima kasih nasihat antum buat Arifin. Terima kasih Ustadz Surur. Ini amal jariah. Jangan lupa ikhwah billah, Allah berkahi semua yang beramal ya Allah. Silakan hubungi Akhi Awaludin 0856 90.010 untuk pesantren Az-Zikra Jabal Sindur. Berkahi yang bersedekah semua ya Allah. Maafkan banyak salah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha